Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu wirid-wirid teringat. Tadi terakhir sujud yang kedua itu ada atau enggak? Ya, sujud yang kedua itu ada atau enggak? Asalnya apa? Hah? Asalnya tidak ada. Kemudian sujud lagi sekali, kemudian duduk baca tahiyat, terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Tapi kalau seandainya tadi sujud aku ini sempurna atau enggak, itu enggak pengaruh, karena yang diragukannya sempurna atau enggak. Berarti sudah sujud, berarti asalnya ada sujud, cuman sempurna itu yang diragukannya. Tapi kalau diragukan ada atau tidak, berarti asalnya tidak. Ya, jelas dah nih. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah kama'dumin mashkukun fihi, sesuatu yang diragukan hukumnya ma'dum, tidak ada. Itu dia. Sesuatu yang diragukan hukumnya tidak ada kecuali yakin. Kalau yakin kembali perbaiki, kemudian terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Melanjutkan apa yang dibahas yang lalu ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang lalu sudah kita bahas timbulnya keraguan setelah salam ya. Timbulnya keraguan setelah salam itu tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Berbeda dengan kalau yakin ya. Ragu dengan yakin ada perbedaan. Kalau keraguan itu timbul setelah salam, maka tidak berpengaruh, salat sudah dianggap sah. Tapi kalau yakin lain. Kalau timbul keyakinan, wajib kita lakukan tadi apa yang kita tinggalkan. Kalau dia rukun yang fardu, kalau sunnah tak perlu. Mungkin tadi lupa baca iftitah, tidak masalah, jalan saja ya.
atau mungkin tadi tidak baca doa sebelum salam, itu sunnah saja. Atau tadi umpamanya lupa baca doa duduk di antara dua sujud, tidak masalah, karena bacaannya sunnah. Tapi kalau yang fardu yang ditinggalkan, wajib kembali. Lupa Al-Fatihah, sujud ingat, kembali berdiri baca Al-Fatihah lagi, karena dia rukun, ya, itu rukun, berat hukumnya. Tapi ingat, kaidahnya yakin. Kalau yakin, kembali lagi. Tapi kalau ragu, jalan saja, dianggap sudah selesai. Maka hukumnya berbeda antara ragu dengan yakin. Nah sekarang boleh kita kembali, ya, boleh kita kembali setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam teringat ada yang tertinggal, rukun yang ditinggalkan, boleh kembali melakukan apa yang ditinggalkan dengan syarat malam yatulil faslu, waktu berselangnya tidak terlalu jauh. Artinya begitu dia ingat kembali melakukan yang ditinggalkan, rukun yang ditinggalkan, jarak waktunya masih dekat. Jelas nih ya? Ini sebelum kita bahas berikutnya nih. Paham nih? Paham. Ya. Nah, mengenai jarak nih, ya. Jarak melakukan apa yang ditinggalkan setelah salam itu, ini ulama menyatakan selama selang waktunya tidak terlalu lama, berarti masih pendek waktunya itu. Nah, lama atau pendeknya ini menurut uruf kebiasaan yang berlaku. Ini kadang-kadang ada kaidah fikih uruf kebiasaan yang berlaku, tapi kadang orang susah mengambil patokan seperti apa jarak yang tidak panjang atau pendek itu. Nah, ada pendapat mengatakan waqilah, ada pendapat. Nah, ada pendapat yang menyatakan yu'tabarul qasru bil qadri alladhi nuqila anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari dzil yadain. Ini hadis ini pernah saya sampaikan. Jadi ukuran pendeknya itu kadarnya dinukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dzul yadain. Ini pernah saya singgung dulu. Maka hadis itu saya ulangi lagi biar lebih paham, ya. Mana hadis dzul yadain itu? Riwayat dari Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah, ini hadis sahih. Nah, kata Abu Hurairah, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra awil asra. Nah, kata Abu Hurairah, kami salat bersama Nabi salat zuhur atau asar. Berarti Abu Hurairah ini menceritakan tak tahu persis apakah zuhur atau asar, tapi sama-sama 4 rakaat. Itu sahabat begitu, dia mengenang-enang, aku pernah salat dengan Nabi zuhur atau asar begitu. Berarti salah satu lah, yang penting salatnya sama. Fasallama min rak'ataini. Nah, Nabi salam 2 rakaat. Ingat tuh, 2 rakaat salam. Udah cukup belum rakaat itu? Belum. Tapi udah salam dah nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat. Nah, summa atal khashbata bil masjid. Kemudian Nabi mendatangi penjuru mimbar, namanya khashbah. Berarti Nabi bergerak dari tempat salat, Nabi berdiri menuju sisi mimbar. Nah, kemudian wattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Maka Nabi menyandarkan tangannya di sisi mimbar begini. Nah, seolah-olah kata sahabat, aku melihat wajah Nabi ada sesuatu yang dia marah. Kita tahulah dari sebagai sahabat, karena lihat dari wajah Nabi SAW. Nah, Nabi meletakkan tangannya di sisi mimbar seperti orang yang kesal. Nah, faqala lahu dzul yadain. Maka sahabat semua diam, tapi satu sahabat yang bernama Dzul Yadain. Nah, Dzul Yadain ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku siratis salah am nasita ya Rasulullah?"
Nah, itu ditanya, ngomonglah nih. Ingat tu ya, Nabi sudah bergerak dari tempat salatnya menuju ke sisi mimbar, meletakkan tangannya di sisi mimbar. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ini salat engkau kasar atau kau lupa? Kalau kasar berarti kan musafir, sedangkan Nabi tidak musafir, ini salat di Masjid Nabawi. Atau engkau lupa ya Rasulullah? Kemungkinan kedua, faqala li ashabi, Nabi mandang sahabat berarti berpaling dari kiblat. Ini paham kan ni? Nabi memandang sahabat ke belakang, berpaling dari kiblat dan berkata dengan sahabat, ahaqqu ma yaqulu Dzul Yadain, apakah benar yang diucapkan Dzul Yadain? Nah, itu dia. Itu hadis begitu. Qalu na'am, sahabat ramai jawab, benar ya Rasulullah. Artinya kita ni salat baru 2 rakaat, kenapa salam? Itu maksudnya itu ya, kenapa salam? Nah, kemudian begitu sahabat bilang na'am ya Rasulullah, fasalla rak'ataini akhirain summa sajadatain, kemudian Nabi salat menambah 2 rakaat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jadi tidak mengulang dari awal, tidak batal. Nabi sudah bergerak mendekati mimbar, terjadi dialog antara Nabi dengan sahabat, kemudian Nabi menambah salat 2 rakaat, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Yang begini tidak membatalkan. Apa sebab? Yang ditinggalkan rukun, apalagi kurang rakaat ya. Makanya pernah saya sampaikan kemarin, jadi kalau imam salat baru 3 rakaat dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum boleh menegur. Terjadi dialog, ngomong tak batal. Kenapa? Ucapannya ada hubungan dengan salat. Bilang sama imam baru 3 rakaat. Nah, imam langsung berdiri, kan seperti Nabi. Benar kata Dzul Yadain? Naam ya Rasulullah, langsung berdiri, percaya langsung, karena pendapat makmum tu kuat. Berdiri, menambah kekurangan rakaat. Jangan panjang lebar lagi jawab menjawab. Imam kurang 1 rakaat, iya ke? Iya imam, aku rasa sudah cukup tadi itu. Jangan banyak ngomong gitu lagi. Perkataan makmum tu kuat ya, kuat dia. Itu harus kita percaya. Itu indahnya berjamaah. Imam keliru ditegur oleh makmum. Nah, jadi si imam tadi udah salam baru 3 rakaat, ditegur oleh makmum baru 3 rakaat, berdiri nambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum selesai. Inilah solusinya ya, ini solusinya. Nah, jadi ini untuk imam ni wajib belajar nih ya, imam harus paham ini. Kadang-kadang khawatir makmum lebih paham dari imam, itu yang susah tu. Nanti makmum negur imam, imam bingung. Ya, imam yang bingung. Dah jelas ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ulama berpendapat diambil ukuran lama atau pendek itu dari dialog Nabi. Berarti dialog Nabi dengan sahabat ini dianggap masih pendek masanya. Berarti boleh tinggal menambah 1 rakaat atau 2 rakaat kekurangan, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Saya ya, wa tulu bima zada alaihi. Nah, jadi ukurannya panjang itu, apa yang melebihi terjadi dialog masa yang dilakukan Nabi bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ukurannya, jangan lebih daripada ini. Itu kata ulama begitu. Wal manqulu fil khabari, maka dinukil dari berita hadis tadi itu, annahu qama wa mada ila nahiyatil masjid. Nah, sesungguhnya Nabi berdiri, Nabi menuju ke pinggir ke penjuru masjid dekat mimbar, kemudian terjadi dialog. Ini dimurajaah hadis oleh Dzul Yadain, bahkan ditanyakan kepada sahabat Nabi SAW, inilah dia ukuran, jangan lebih dari ini, kata ulama. Lebih dari ini berarti panjang, berarti salat diulang
dari awal. Tapi kalau seperti ini masih dikategorikan pendek. Gitu. Ya. Wa haka Rafi'i anil Buwaiti. Satu hikayat dari Imam Rafi'i dan juga dari Imam Buwaiti. Imam Buwaiti ini murid Imam Syafi'i. Ya, Imam Al-Buwaiti. Annal fadla tawila ma yazidu ala qadri rak'atin. Imam Rafi'i dan Imam Al-Buwaiti menganggap bahwasanya berselang waktu yang panjang itu adalah kadarnya satu rakaat. Lebih dari waktu satu rakaat berarti panjang, wajib ulang dari awal. Itu pendapat Imam Rafi'i dengan Imam Al-Buwaiti. Kira-kira Bapak Ibu paham tak? Berapa lama kita salat kalau satu rakaat? Ya? Berapa menit? Tak sampai lah. Coba salat sunnah 2 rakaat berapa lama? Paling 2 menit 3 menit. Kalau satu rakaat 1 atau 1,5 menit. Itu kadarnya menurut Imam Al-Buwaiti dengan Imam Rafi'i. Gitu deh. Ini pendapat ya, pendapat macam-macam berkembang. Wa an Abi Hurairah, menurut Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tawila qadru salati allati kana fiha. Kata Abu Hurairah, panjangnya kadar waktu itu adalah salat yang dilakukan. Umpamanya apa? Salat zuhur. Salat zuhur. Setelah salat zuhur ada rakaatnya, ada rukun yang tinggal. Setelah salam wirid ditegur oleh makmum. Kita kurang ruku atau kurang sujud tadi terakhir baru sekali. Seandainya. Kadar waktunya tadi menurut Abu Hurairah lebih dari ukuran salat yang dilakukan. Kalau zuhur jangan lewat waktu salat zuhur. Berapa lama orang salat zuhur? Salat fardu berapa lama? 4 menit saja? 5 menit? Berarti kalau lewat dari 5 menit baru teringat, maka tak ada waktu lagi untuk memperbaiki, wajib ulang dari awal. Tapi kalau tidak lewat dari 5 menit, maka masih boleh menambah kekurangan, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Faham ni? Faham tak? Itu pendapat Abu Hurairah. Ini pendapat berkembang nih. Ya, tapi kaedah yang tadi itulah, berapa ukuran dialog. Jadi tanya jawab dengan makmum dengan imam boleh. Yang penting ada hubungan dengan salat. Maka dikatakan sini, walaupun berpaling dari kiblat, walaupun ada bicara yang tidak terlalu banyak ukuran tadi itu, kemudian walaupun sempat berjalan meninggalkan tempat, maka boleh dia kembali memperbaiki kekurangan rukun, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya, dikatakan qaidatun, satu kaidah. Ini kaidah fikih. Ya, kaidah fikih dibuat oleh ulama. Ini baku sudah ini ya, tidak bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Apa kaidah fikihnya? Wahia anna man syakka fi taghayyuri an aslihi. Ya, dia adalah sesungguhnya apa yang diragukan, dari asalnya, berubah dari asalnya, yurja'u bihi ilal asli, maka kembalikan kepada asal. Apa yang diragukan terjadi, maka kembali kepada hukum asal. Jadi ragu itu tak berpengaruh, kembali kepada hukum asal. Wujudan kana au adaman, ada dan tidaknya. Ya, ada dan tidaknya. Contoh, ya. Apa yang diragukan kembali hukum asal. Ini biar paham nih kaidah ini. Contohnya di sini adanya yang diragukan tadi itu. Contohnya, idza tayaqqana wujudut tahara wa syaqqa fi rafi'uha. Contohnya di sini apabila yakin dia ada wudu, yakin wudunya ada, cuma setelah itu timbul keraguan, apakah sudah batal atau belum? Fa innahu ya'khudhu bit tahara li'anna al-asla wujuduha, maka diambillah hukum masih ada wudu karena asalnya ada wudu. Paham tu? Kembali hukum asal. Asalnya dia yakin ada wudu,
kemudian tak lama setelah itu timbul keraguan, masih ada atau tidak wudhu aku ini, kembali hukum asal. Asalnya apa? Ada wudhu. Ini sering terjadi ini jamaah ni. Biasanya maghrib dengan isya. Biasa maghrib duduk-duduk wirid-wirid dan sebagainya selesai, udah bak dia ngobrol lah sama kawan di masjid. Yang bagus sih baca Al-Quran, zikir. Cuman ngobrol pun tak masalah, silakanlah ya, ngomong asik sampailah waktu isya. Begitu masuk waktu isya timbul keraguan, wudhu aku ini masih ada atau sudah batal. Tapi tadi asalnya apa? Ada wudhu kan asalnya tu. Asalnya ada wudhu, tidak berpengaruh, boleh salat isya langsung, kembali kepada hukum asal. Fikir begitu Pak, enak fikir ni kalau kita faham. Ya, ini orang udah ragu gini, wudhu lagi dia, ragu aku ni, wudhu lagi, banyak kan begitu. Tapi secara hukum fikir asalnya ada wudhu. Kenapa? Batalnya itu diragukan, ragu itu tak berlaku, balik hukum asal dia. Gitu dia. Atau kembalinya, au adaman, ya, ketiadaan, ya. Apa tu contohnya? Contohnya di sini, asalnya dia yakin wuduknya batal. Ini kan lain masalahnya nih. Yakin wuduknya batal, kemudian timbul keraguan, wuduk aku masih ada atau enggak. Ini udah jelas dah nih, asalnya batal, yakin sudah tu, timbul keraguan pula. Ini tak berlaku, kembali hukum asal, berarti wuduk tidak ada, batal lah tu. Tambah lagi ni ya, biar contoh jelas ni, kembali hukum asal. Idza syakka hal ata bil qunut aw la. Nah, sekarang ni ya, dia ragu apakah tadi kunut atau enggak. Umpamanya salat sendirian, ya kan, kesiangan bangun, tak sempat ke masjid berjamaah, bangun jam 5. Kalau pergi ke masjid udah selesai dah tu, udah wirid orang tu. Nah, lalu salat subuh di rumah, kemudian setelah salat timbul keraguan, apakah tadi kunut atau tidak. Bagaimana ni? Sujud sahwi kan tak? Saya salat subuh di rumah, ya kan, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Teringat tadi kunut ada atau enggak? Asalnya apa? Asalnya tidak ada, berarti belum. Karena diragukannya ada atau tidak, berarti belum, asalnya belum. Maka sunnah sujud sahwi, kemudian salam lagi. Itu kaidah hukum begitu. Jelas nih? Tambah lagi biar jelas nih. Ya, tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu wirid-wirid teringat, tadi terakhir sujud yang kedua itu ada atau enggak? Ya, sujud yang kedua itu ada atau enggak? Asalnya apa? Asalnya tidak ada. Kemudian sujud lagi sekali, kemudian duduk baca tahiyat, terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Tapi kalau seandainya tadi sujud aku ini sempurna atau enggak, itu enggak pengaruh, karena yang diragukannya sempurna atau enggak, berarti sudah sujud, berarti asalnya ada sujud, cuman sempurna itu yang diragukannya. Tapi kalau diragukan ada atau tidak, berarti asalnya tidak. Ya, jelas dah nih. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah, kama'dumin mashkukun fihi, sesuatu, ya, sesuatu yang diragukan hukumnya ma'dum, tidak ada. Itu dia. Sesuatu yang diragukan hukumnya tidak ada, kecuali yakin. Nah, kalau yakin kembali perbaiki, kemudian terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Wallahu alam. Selesai sudah. Ya, insyaallah pertemuan akan datang kita masuk bab sujud tilawah,
ya sujud tilawah. Sujud sahwi selesai nih ya, kita masuk sujud tilawah yang sering kita pakai subuh Jumat itulah ya. Itu yang sering kita pakai subuh Jumat. InsyaAllah kita bahas itu. Baik jamaah, sekira cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk penambahan rakaat yang kurang daripada 1 rakaat, apakah kita mengulang dengan mengucapkan takbiratul ihram atau langsung takbir? Terima kasih. Apakah takbiratul ihram itu? Ya, bukan takbiratul ihram tu, takbir intiqal. Ya. Takbiratul ihram tu awal masuk salat tu takbiratul ihram. Ini takbir intiqal. Ya, perpindahan rukun. Ya kan? Kalau seandainya dari rukun ya, rakaat yang kedua masuk rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, ini takbir, namanya takbir intiqal. Atau rakaatnya baru 3 kali, baru 3 rakaat, nah kemudian ditegur oleh makmum, imam kurang 1 rakaat, imam pun berdiri, Allahu Akbar, sunnah takbir, kerana masuk rakaat yang keempat. Nah, jadi takbirnya sunnah, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu awal salat. Usalli faradul maghribi salatan adaan imam lillahi ta'ala Allah. Ini ya, ini namanya takbiratul ihram. Takbir rakaat, ruku, sujud, itu namanya takbir intiqal, perpindahan rukun ya, perpindahan rakaat, sunnah ya, sunnah takbir itu. Ya, yang lain silakan. Terus teringat lalu kita mengulang salat. Lalu kita mengulang salat lagi. Nah, pertanyaannya, apakah waktu setelah kita mengulang salat itu tidak wajib sujud sahwi karena kaidahnya puasa? Kasih Mengulangkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau ini begini, ya. Kita salat, kemudian ada kekurangan rakaat kan? Gitu maksudnya kan? Salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian wirid dah selesai, bahkan berdoa. Udah lama dah waktu ni. Udah lama baru teringat. Lamanya ini sudah termasuk yang tidak dimaklumi. Ya. Nah, berarti bagaimana? Salat wajib diulang. Dalam mengulangi salat ini cuma mengulang saja sebagaimana salat itu. Yang tadi batal sudah. Dan ini mulai dari yang baru. Tidak ada sujud sahwi, tidak ada apa. Mulai awal. Berarti mengulangi yang tadi dianggap batal. Itu saja. Jadi tidak ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau lupa tahiyat, lupa kunut, ragu rakaat, itu dia sujud sahwi. Jadi ulang dari awal. Start awal lagi sampai salam. Ya. Yang lain mungkin ada terakhir? Terakhir. Saya jelaskan tadi mengenai hadis Dzuliyadain bahwa peristiwa Nabi Muhammad SAW salam ketika masih 2 rakaat. Mungkin konteksnya masih akhir awal salat biasa. Dan Nabi berdiri menghadap ke jemaah. Yang menjadi itu mengucapkan salam. Nah, bagaimana dengan makmum? Apakah makmum sudah salam atau belum? Tak disebutkan dalam hadis itu. Nah, boleh jadi ada 2 kemungkinan. Ada yang percaya penuh dengan Nabi, salam ikut Nabi. Pasti gitu. Karena sahabat ni dengan Nabi ni kan percaya penuh. Nabi 4 rakaat ikut, Nabi salam ikut. Nabi 2 rakaat salam ikut. Kenapa dia begitu? Kalaupun Nabi 1 rakaat pasti ada yang ikut. Karena Nabi kan. Siapa nak ragu dengan Nabi? Tapi di antara mereka boleh jadi Dzuliyadain itu salam, boleh jadi juga dia belum salam sehingga dia bertanya dengan Nabi. Nah, tapi kemungkinan kuat dia pun salam ikut Nabi. Karena asalnya sahabat itu, agama itu kan baru Islam. Segala sesuatu itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada kemungkinan besar Dzuliyadain pun salam bersama Nabi. Cuma setelah salam dia nanya dengan Nabi, kenapa hari ini salat 2 rakaat zuhur yang biasanya 4?
Jadi dalam prediksi perkiraan nih, kemungkinan besar sahabat pun salam sebagaimana Nabi salam. Itu masalah. Cuma terjadi dialog. Tapi kan walaupun dia salam, salat belum dianggap selesai. Kalaupun toh terjadi dialog Zulyadain sebelum salam, juga tak batal, dikarenakan memang diperlukan untuk bertanya dengan Nabi. Kalau Zulyadain tak bertanya, gimana? Gimana nasib kita ni? Gitu Pak. Itulah hikmahnya kenapa Allah juga lupakan Nabi dalam salat. Allah takdirkan supaya kita mengambil pelajaran dari Nabi SAW. Kalau Nabi tak lupa, tidak dilupakan Allah, aduh susah juga kita ni. Kira-kira pernah tak salat zuhur 3 rakaat salam? Kalau pernah, ini solusinya. Kalau Nabi tak beri contoh, udah bingung kita ini. Ya, bingung kita. Jadi yang jelas itu tak berpengaruh apakah sahabat sudah salam atau sebelum salam. Yang jelas salat belum selesai, baru 2 rakaat. Demikian ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.